Anda kembali lagi di Power Lunch. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berencana merilis surat berharga syariah negara atau SBSN dengan target indikatif senilai 14 triliun rupiah. SBSN tersebut terdiri dari seri surat pembendaharaan negara syariah dan proyek BES Sukuk. Kedua jenis sukuk tersebut akan ditawarkan pada periode lelang Selasa 12 Januari mendatang. Lelang SBSN ini akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang. Adapun lelang bersifat terbuka, open auction, dan menggunakan metode harga beragam atau multiple price. Pemerintah memutuskan merilis SBSN seri surat pembendaharaan negara syariah dengan menggunakan akad ijarah sale dan leaseback. Sedangkan untuk proyek BES Sukuk, pemerintah memilih menggunakan akad ijarah aset to be leased. Masih dalam segmen Money Talks, kami akan membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhadap pasar surat utang. Dan masihkah pada 2021 ini pasar surat utang menjadi primadona di mata investor? Untuk mengetahui hal tersebut, kita sudah tersambung bersama dengan Doni Setio Wibowo, Head of Debt Capital Market PT Mega Capital Sekuritas. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bu Aneke. Iya Pak Doni, ini baru saja kita juga kembali lagi akan menjalani PSBB ketat di 11 Januari nanti. Apa efeknya untuk pasar surat utang negara? Ya, impact secara langsungnya adalah ekonomi akan bergerak lebih lambat ya. Akan bergerak lebih lambat sehingga inflasi dan suku bunga akan tetap rendah. Kemudian investor akan mengurangi alokasi dari aset-aset yang lebih berisiko tinggi ke aset-aset safe haven. Nah, dalam hal inilah surat berharga negara atau SBN akan menjadi primadona kembali seperti halnya tahun 2020, Pak. Untuk evaluasi tahun 2020 sendiri seperti apa Pak Doni hingga akhir tahun? Ya, 2020 very challenging ya, tapi at the end happy ending. Secara indeks sendiri memberikan return sekitar 14%, kalau dari terendah mungkin bisa 19%. Untuk yang 10 tahun itu memberikan return sekitar 19%, Mbak. Apalagi kalau masuk dari terendah itu hampir mencapai 30%, sekitar 29% something ya returnnya. Nah, yang menarik di 2020 adalah selain efek pandemi yang berimpact pada ekonomi, pada financial market, adalah adanya kasus-kasus investasi di Indonesia ya, yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini menjadikan preferensi investor terhadap surat utang itu berubah. Kalau dulu mungkin return first ya, cari return setinggi-tinggi jadi yang pertama. Saat ini investor lebih cenderung mencari likuiditas, tingkat likuiditas yang lebih baik, keamanan dana, ya, baru yang ketiga menjadi return ya. Hingga akhirnya SBN menjadi favorit selama 2020. Sebaliknya untuk corporate bond agak tertekan ya demand-nya ya. Seperti itu, Mbak. Corporate tertekan ini karena ada beberapa kasus gagal bayar seperti itu Pak Doni? Ya, betul. Beberapa kasus gagal bayar, kemudian investor pun mengalami kebutuhan tingkat likuiditas yang tinggi ya. Selain ada banyaknya kasus, tingkat kebutuhan tinggi hingga memaksa sunlah yang jadi alternatif terbaik di 2020. Tapi kalau memang mindset investor saat ini adalah mengejar likuiditas, apakah ini juga yang akan berlangsung di sepanjang tahun 2021? Ya, I think so, Pak. Karena memang sudah ada big trigger vaksinasi ya, tapi ini takes time. Tentu secara masif Indonesia memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar, pasti takes time. Kemudian saat ini PSBB berlaku kembali, jadi harapan pelaku pasar terhadap economic growth akan terhambat juga. Ya, jadi pilihan Sun di 2021 kami masih melihat optimisme, masih akan mengalami potensi kenaikan yang cukup signifikan seperti halnya 2020.
Tapi kalau kita melihat kurva COVID-19 sendiri, Pak Doni, ini kita juga terus naik begitu, bahkan sudah mencetak rekor lagi baru-baru ini begitu. Apakah ini akan mempengaruhi pasar surat utang? Karena kalau rupiah ini juga ada kecenderungan atau ada ketakutan juga rupiah akan melemah. Ya, itu jadi salah satu faktor juga ya, bahwa investor akan mengalihkan ke surat utang negara ya, dalam hal ini SUN di Indonesia. Kenapa? Kurva yang naik, kemudian adanya penemuan virus COVID-19 varian baru, nah ini akan mendorong investor juga akan menghindari aset investasi yang berisiko lebih tinggi, Pak. Saya kira itu akan jadi faktor positif kenaikan harga SUN di tahun ini juga. Lalu bagaimana dengan suku bunga Bank Indonesia? Ini juga masih dalam tren suku bunga rendah, begitu. Seperti apa ini nanti akan mempengaruhi pergerakan surat utang negara di 2021? Ya, kalau kita lihat konsensus pasar ya Mbak, itu di 2021 akan terjadi penurunan suku bunga kembali sebanyak 2 kali, mungkin let's say 50 basis point. Tapi kalau kami melihat hanya mungkin 1 kali ya, itu di semester 1. Jadi suku bunga akan masih tetap rendah, inflasi rendah, hingga tidak ada alasan untuk tidak membeli bond ya, memiliki portofolio yang lebih besar di bond sih. Tapi kalau melihat pergerakan dari pasar saham ini juga sudah cukup optimis begitu. IHSG juga sudah kembali ke level psikologis 6.100-an begitu. Seperti apa optimisme kalau investor tetap akan lebih memilih bond begitu daripada memasukkan dananya ke pasar saham? Ya, equity market mungkin dia leading market ya, dia bergerak lebih dulu daripada ekonomi. Sementara SUN adalah safe haven. Kita sederhanakan seperti itu. Nah, capital market akan ada satu titik di mana nanti investor akan merasionalisasi ya, bahwa kenaikan harga hingga saat ini telah sesuai tidak dengan kenaikan nilai fundamental yang seharusnya. Nah, apalagi ternyata ini di awal tahun kita sudah diwujudkan dengan PSBB nasional, ya tentunya akan jadi pertimbangan sendiri di investor equity ya, untuk melihat valuasi IHSG hari ini. Gitu, Mbak. Begitu. Kalau tren suku bunga rendah ini menurut proyeksi Anda ini akan bertahan berapa lama, Pak Doni? Hingga 1 tahun ini kami optimis, mungkin di 2022 ya, suku bunga akan mungkin beranjak naik, tapi kita akan lihat quarter to quarter tingkat kenaikan inflasinya juga, Mbak. Karena tadi hipotesisnya adalah vaksinasi takes time, tentu impact terhadap ekonomi juga lambat ya. Jadi saya kira untuk prediksi di 2022 suku bunga seperti apa, kita akan lebih taktis aja, Mbak. Maksud Anda berarti SBM yang jadi primadona ini apakah akan terbatas hingga 2021 saja begitu, dan 2022 ini juga masih belum jelas begitu, atau seperti apa, Pak Doni? Ya, jadi kami memandang lebih tepat untuk melihat satu tahun aja ya view kita ya, karena nanti akan dinamis, Pak, antara berita-berita positif, faktor-faktor positif dengan negatif, itu kita betul-betul taktikal juga, Mbak, di pasar SUN ya. Baik, kalau untuk tren SBN 10 tahun Anda melihatnya seperti apa nih, Pak, untuk yield-nya? Ya, untuk yang 10 tahun ini di seri 87 ya. Kami salah satu host yang optimis, Mbak, untuk 10 tahun nanti akan berakhir di level 5,4 yield-nya. Jadi ada yang menarik juga, itu kalau kita coba flashback hingga tahun 2012, itu kita pernah menemukan yield 10 tahun itu stay di level 5,2. Jadi kalau kita pakai bullish view di SUN, terutama yang 10 bond ini, 52 bukan tidak mungkin akan tercapai, tapi nanti di akhir tahun akan akselerasi di 54 atau mungkin 55. Ini sama seperti di tahun 2012 ya, Pak? Ya, akan mencapai titik tertingginya, saya kira itu ya. Kalau orang teknikal bilang mungkin bahasa resistance psikologisnya di level itu, 5,2.
Baik. Lalu kalau tadi Anda katakan juga masih ada ruang bagi Bank Indonesia juga untuk kembali menurunkan suku bunga acuan begitu. Jika nilai tukar rupiah ini mulai menuju kisaran yang lebih kuat lagi, menurut Anda pertimbangan Bank Indonesia akan seperti apa? Ya, kalau bicara nilai tukar, saya kira kita semua sepaham ya bahwa yang dibutuhkan adalah stabilitas ya, bukan penguatan yang tajam atau pelemahan yang tajam, tapi stabilitas. Penguatan di awal tahun ini kan karena penyerapan surat utang global bond dari government ya senilai 3 miliar dolar, jadi itu menguat tajam. Saya kira nanti pasar akan tidak jauh dari level 14.000 ya Mbak ya, sehingga BI rate tidak akan terlalu terfaktor oleh kenaikan atau penurunan dari kurs ya. Baik. Pak Doni, pemerintah kan juga sudah ada target untuk di kuartal pertama ini untuk kembali mengeluarkan surat utang negara begitu. Menurut Anda seperti apa kemungkinan untuk melakukan front loading? Ya, kalau kita lihat yang lelang pertama ya Selasa kemarin, demand-nya kan cukup besar ya, incoming bid hingga 97 triliun, tapi yang dimenangkan kan hanya sebagian kecil ya. Ini artinya apa? Bahwa government pun tentu ingin lebih efisien dalam menerbitkan surat utang secara yield. Kemudian investor ternyata demand-nya sangat besar ya. Nah ini saya kira hingga lelang sampai akhir tahun 2021 rencana pemerintah untuk menerbitkan SUR akan diserap penuh oleh pasar, Mbak. Artinya aksi front loading pemerintah ini akan tetap berjalan positif? Ya, berjalan positif sesuai dengan rencana pemerintah. Baik, lalu untuk sukuk sendiri seperti apa dan juga SBSN yang juga rencananya akan diterbitkan pemerintah? Ya, SBSN, demand atas SBSN di Indonesia kan juga relatif tinggi ya. Sementara problem klasiknya adalah minimnya supply di Indonesia. Jadi dengan adanya penerbitan baru SBSN, saya yakin itu akan menambah akan terserap dengan baik oleh investor karena memang demand-nya tinggi. Let's say kita bicara bank syariah pertumbuhannya di Indonesia, asuransi syariah, jadi kebutuhan atas instrumen-instrumen investasi yang bersifat syariah akan tinggi dan terus meningkat, Pak. Baik, ya Pak Doni, sentimen apa lagi sih Pak yang akan menjadi driver untuk pergerakan surat utang di tahun ini selain suku bunga acuan, selain pergerakan rupiah ataupun kurva COVID? Ya, saya kira ada yang menarik ya, lebih ke global factor. Jadi ketika quantitative easing, kemudian upaya-upaya mendorong perekonomian di seluruh negara, terutama di G7, itu tingkat likuiditas di sana akan relatif tinggi, Pak ya. Likuiditas global tinggi, otomatis Indonesia atau emerging market biasanya itu akan kebagian aliran dana dari negara-negara maju ini, Mbak. Jadi artinya faktor internal domestik mendukung positif, di global pun saya kira demikian ya. Artinya semakin besar peluang pemerintah untuk global bond seperti itu ya. Lalu selain itu juga terkait dengan surat utang korporasi, Anda katakan ini kan masih tertekan begitu karena banyaknya kasus gagal bayar. Potensinya di 2021 ini akan seperti apa? Ya, saya melihatnya sih investor akan lebih selektif ya. Let's say dengan rating mungkin bermain di triple A mostly atau double A dengan good name, dengan korporasi yang berfundamental bagus, track record bagus, tetap akan diminati ya. Selebih dari itu saya kira akan masih ketat Mbak demand untuk korporasi di bawah level rating itu ya. Untuk penggelangan surat utang korporasi di tahun ini menurut Anda masih bisa ekspansif tidak sih Pak? Kalau kemarin kan masih tertahan. Tahun ini likely masih tertahan ya Mbak ya, kalau menurut saya. Tertahan karena preferensi investor masih berlanjut seperti halnya tahun 2020 bahwa liquidity is the first, keamanan modal, baru kemudian return ya. Jadi saya kira peluangnya hanya untuk korporasi-korporasi yang berating tinggi, triple A, atau korporasi-korporasi yang memang secara fundamental bagus ya. Mungkin itu akan masih bisa diserap oleh pasar.
Proyeksi Anda berapa Pak untuk surat utang korporasi di tahun ini kalau berdasarkan dengan data berapa banyak yang jatuh tempo? Ya, kalau kebutuhan jatuh temponya sangat besar ya. Tapi refinancing terutama untuk beberapa industri misalnya multi finance gitu ya, itu kan mau nggak mau dia refinancing. Saya kira itu akan jadi satu resiko di sektoral tersebut juga ya. Artinya kalau memang multi finance-nya memiliki rating di bawah double A atau single A, saya kira pasar akan lebih selektif pencernanya Pak ya. Akan lebih selektif ya. Sekali lagi terima kasih Pak Doni Setio Wibowo, Head of Debt Capital Market PT Mega Capital Sekuritas telah bersama kami di Money Talks Power Lunch. Baik, usai jeda dalam segmen Ekonomentary akun media sosial